Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya Muhammad Lutfi Ramadhani dengan NIM 2305121413 akan mempresentasikan mengenai mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi mengenai review jurnal testing aplikasi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bonda Sisipa Putra MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Baik, jurnal studi kasus yang digunakan untuk tugas ini yaitu berjudul Evolution of Software Testing Strategies and Trends, Semantic Content Analysis of Software Research Core of Corpus of the Last 40 Years. Ditulis oleh 5 orang dan dipublikasikan pada 4 Oktober 2022. Review singkat dari jurnal ini. Jurnal ini mengkaji perkembangan strategi dan tren dalam pengujian perangkat lunak melalui analisis sematik terhadap literatur yang diterbitkan antara tahun 1975 hingga 2022. Penulis menggunakan pendekatan pemrosesan bahasa alami atau natural language processing, teknik embedding text dan klasterisasi berbasis topik untuk mengevaluasi evolusi terminologi dan praktik pengujian perangkat lunak. Tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk menyoroti bagaimana pendekatan pengujian telah berkembang dari metode manual ke arah otomatisasi, integrasi AI, dan DevOps. Jurnal ini memberikan kontribusi penting sebagai kajian literatur berbasis analisis sematik yang mendalam terhadap bidang software testing. Pendahuluannya, perangkat lunak telah menjadi komponen integral di dalam kehidupan modern dengan kompleksitas yang terus meningkat seiring perkembangan teknologi. Kesalahan dalam pengembangan perangkat lunak dapat berdampak serius terutama pada sistem kritis seperti medis, antariksa, atau perbankan. Pengujian perangkat lunak bertujuan mendeteksi dan memperbaiki kesalahan tersebut. Namun literatur yang ada belum memberikan gambaran menyeluruh tentang tren dan topik penelitian dalam bidang ini. Penelitian ini dirancang untuk menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, karakteristik bibliometrik studi pengujian perangkat lunak, strategi dan tema pengujian, serta perubahan tren strategi tersebut dari waktu ke waktu. Nah, metodologi penelitian dari judul ini. Penelitian menggunakan metodologi semi-otomatis berbasis model topik LDA yang mana tahapan utamanya meliputi yang pertama, pembuatan korpus. Korpus terdiri dari artikel yang dipublikasikan di 44 sumber publikasi inti, jurnal dan konferensi bidang rekayasa perangkat lunak. Pencarian dilakukan dengan kata kunci atau keyword seperti test, fault, dan bug yang menghasilkan 14.644 artikel. Kemudian kedua, pra-processing data. Teks diproses dengan tokenisasi, penghapusan stop word, stemming, dan pembentukan n-gram untuk menyiapkan matriks dokumentasi term. Kemudian yang ketiga, implementasi LDA. Model LDA dijalankan dengan parameter optimalisasi alpha 0,1 dan beta 0,01 dan jumlah topik optimal K42 berdasarkan skor koherensi. Kemudian yang keempat, interpretasi dan visualisasi. Topik diberi label berdasarkan kata kunci dominan lalu dianalisis distribusi temporalnya menggunakan percepatan rata-rata AC atau untuk mengidentifikasi tren. Hasil dari penelitian yang pertama, analisis deskriptif bibliometrik. Pertumbuhan volume publikasi. Jumlah artikel meningkat secara eksponensial dari 204 artikel pada tahun 1980 hingga 1984 menjadi 4.987 artikel dari 2015 hingga 2019. Ini menunjukkan peningkatan minat penelitian sebesar 2,343% dalam 40 tahun. Menunjukkan peningkatan minat sebesar 2.343% dalam 40 tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada periode 2010 hingga 2019 dengan rata-rata artikel sebanyak 1.700 per tahun, didorong oleh kompleksitas sistem modern dan kebutuhan otomatisasi pengujian. Sumber publikasi yang dominan yang pertama ada konferensi ACM atau IEE International Conference on Software Engineering menyumbang sebesar 11,81% artikel, mencerminkan perannya sebagai platform utama untuk inovasi pengujian. Kemudian ada jurnal IEEE
Transaction on Software Engineering sebesar 7,12% dan Journal of System of Software and Software sebesar 0,95%, menjadi sumber terkemuka untuk studi teoritis dan empirisnya. Kemudian, temuan pemodelan topik LDA. 42 topik teridentifikasi dan setiap topik mempresentasikan klaster sematik unik dalam penelitian pengujian perangkat lunak. Contohnya seperti test generation sebesar 5,85%, yang mana berfokus pada teknik otomatisasi pembuatan test case seperti testing dan framework. Kemudian ada security vulnerability sebesar 1,21%, yang mana berfokus pada topik niche yang berkembang pesat terkait deteksi kerentanan keamanan dalam open source software. Kemudian ada mobile application sebesar 1,25%, yang mana berkaitan dengan pengujian aplikasi seluler termasuk konsumsi energi dan kompatibilitas perangkat. Kata kunci yang dominan dalam temuan pemodelan LDA ini, yang pertama Unigram, yang mana tes sebesar 67,64%, software sebesar 57,67%, dan develop sebesar 44,37%, yang mana menunjukkan fokus pada proses pengujian dalam siklus pengembangan. Kemudian di Trigram, yang mana yang pertama ada open source project sebesar 2,65%, mencerminkan tren pemanfaatan proyek open source sebagai studi kasus pengujian. Selanjutnya yaitu tren temporal dan 5 era pengembangan. Yang pertama ada era spesifikasi, yang mana dari 1980 hingga 1985. Pada era ini didominasi topik seperti programming tools dan language specification, yang mana menekankan validasi kebutuhan atau requirements dan alat pengujian dasar. Contohnya seperti penggunaan debugger sederhana dan analisis statis kode. Kemudian ada era deteksi dari tahun 85 hingga 95, yang mana topik seperti fault detection dan model reliability itu mendominasi seiring pengembangan model matematis untuk memprediksi distribusi cacat atau defect. Studi banyak mengadopsi pendekatan statistical reliability growth models pada era ini. Kemudian era generasi dari tahun 95 hingga 2005. Era ini munculnya test generation dan empirical evaluation sebagai respon terhadap kebutuhan otomatisasi dan evaluasi berbasis data. Pada era ini, teknik seperti combinatorial testing dan model based testing mulai dikembangkan. Kemudian era evaluasi dari 2005 hingga 2015. Era ini fokus pada optimalisasi proses pengujian dengan topik regression testing dan bug reporting. Industri pada era ini mayoritasnya mengadopsi praktis agile untuk integrasi pengujian dalam sprint development. Dan terakhir ada era prediksi dari 2015 hingga saat ini. Pada era ini, prediction menjadi topik dengan percepatan tertinggi dan didorong oleh penerapan machine learning untuk memprediksi cacat dan optimasi test case. Pada era ini, topik security vulnerability dan mobile application mengalami percepatan signifikan seiring maraknya aplikasi seluler dan isu keamanan cyber. Baik, kesimpulan dari presentasi ini, analisis 40 tahun penelitian pengujian perangkat lunak mengungkap evaluasi strategi dari pendeteksian bug hingga prediksi berbasis data. Temuan ini menjadi panduan bagi industri pendidik dan peneliti untuk mengadaptasi metode pengujian yang lebih efisien dan proaktif. Peningkatan fokus pada prediksi, keamanan, dan aplikasi seluler menandakan perlunya pengembangan keterampilan baru bagi insinyur pengujian serta integrasi alat berbasis AI dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.